Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda soleh yang dijamin masuk surga dan bertetangga dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu amalan apakah yang pemuda itu lakukan hingga mendapatkan keistimewaan tersebut? Dalam kitab Birrul Walidain diceritakan, di era kenabian Nabi Musa hiduplah seorang pemuda tampan yang tinggal di sebuah desa tak terlalu jauh dari Bukit Tursina. Ia merupakan pemuda salih yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Pada suatu masa, Nabi Musa mendapatkan wahyu perihal kabar tentang surga. Beliau mendapatkan kalam bahwa ada seorang pemuda yang akan menjadi tetangganya di surga kelak. Allah pun kemudian menunjuk siapa pemuda tersebut. Setelah mendapat wahyu tersebut, Nabi Musa sangat penasaran, seperti apa amalan pemuda itu hingga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Bahkan bukan hanya surga, si pemuda juga dijanjikan akan tinggal berdampingan dengan utusan Allah yaitu Nabi Musa alaihi salam. Tentu hal tersebut sebuah keutamaan yang diberikan pada seseorang meski salah sekalipun. Nabi Musa kemudian mulai berjalan mencari demi menemukan pemuda tersebut. Ia mencari dari satu tempat ke tempat lainnya, bertanya kepada para penduduk di mana tempat tinggalnya pemuda tersebut. Hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka. Nabi Musa akhirnya menemukan rumah pemuda tersebut. Kedatangan Nabi Musa membuat si pemuda kaget. Pemuda tersebut tak pernah menyangka seorang nabi mendatangi rumahnya seorang diri. Namun pemuda itu juga dilanda kegalauan, tapi bukan galau karena cinta melainkan karena Nabi Musa datang di saat ia harus melakukan suatu pekerjaan. Pemuda itu kemudian meminta maaf kepada Nabi Musa karena tidak dapat menjamunya. Ia pun meminta izin untuk keluar melakukan aktivitas rutinnya. Mengetahui hal itu, Nabi Musa memakluminya dan meminta agar diizinkan untuk berkunjung selama beberapa waktu. Pemuda itu pun membolehkan sang Nabi untuk tinggal di rumahnya beberapa waktu. Nabi Musa pun terus mengamati aktivitas si pemuda untuk menjawab rasa penasaran dalam hatinya. Ia sangat penasaran dan mempertanyakan amalan apa yang dilakukan oleh pemuda itu, sehingga menjadi seorang ahli surga yang mendapatkan kemuliaan. Lalu pada suatu ketika, Nabi Musa dibuat terkaget ketika melihat pemuda tersebut menggendong seekor babi besar yang ia simpan di rumahnya. Pemuda tersebut bahkan memandikan babi itu dengan penuh kasih sayang. Dan setelah dimandikan, babi itu juga dikeringkan kemudian dipeluk dan cium. Perbuatan yang dilakukan itu, hampir saja membuat Nabi Musa menegur apa yang ia lakukan. Ternyata bukan hanya satu babi tersebut. Setelah merawat babi pertama, pemuda tersebut kemudian kembali mengeluarkan babi lain dari rumahnya. Hal sama pun juga dilakukan seperti halnya babi yang pertama. Usai melakukan hal tersebut, pemuda itu kemudian kembali menemui Nabi Musa. Nabi Musa kemudian bertanya, "Wahai saudaraku, apakah agamamu?" "Saya beragama tauhid," jawab si pemuda. Nabi Musa kemudian kembali bertanya, "Lalu mengapa engkau memeliharakan babi?" Pemuda tersebut kemudian menjawab, bahwa kedua babi tersebut adalah orang tuanya. Pemuda tersebut mengisahkan, di suatu masa, ia melihat petir menyambar kedua orang tuanya. Saat itu ia berpikir orang tuanya telah tewas. Namun ternyata, ia mendapati bukan jenazah orang tuanya, melainkan dua ekor babi. Dua babi tersebut kemudian ia bawa pulang dan dirawat dengan baik. "Ayah dan ibuku telah melakukan dosa besar hingga Allah mengganti rupa mereka dengan rupa babi," jawab pemuda tersebut. Meski pemuda itu tahu jika kedua orang tuanya telah bermaksiat pada Allah sampai mendapatkan azab, pemuda tersebut tetap dengan berbakti merawat keduanya, bahkan rupa kedua orang tuanya yang saat ini menjadi babi ia pun tak mempermasalahkannya. Pemuda tersebut tetap merasa berkewajiban sebagai anak untuk berbakti pada orang tua. "Setiap hari aku berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka dan mengembalikan wujud mereka seperti sedia kala, namun Allah belum mengabulkan doaku," kata pemuda itu. Usai mendengar kisah si pemuda, Nabi Musa kemudian tahu mengapa pemuda tersebut mendapatkan keutamaan yang luar biasa di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pemuda tersebut bertetangga dengan utusan Allah. Itulah kemuliaan berbakti kepada orang tua. Tugas kita sebagai anak adalah berbakti. Sedangkan bila orang tua kita durhaka ataupun belum baik perilakunya, kita doakan saja agar Allah memberikan mereka hidayah. Kita berbakti karena disuruh Allah,
Masalah orang tua kita menanggapinya dengan baik ataupun tidak itu adalah urusan mereka dengan Allah bukan dengan kita. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan, seorang yang menghormati ulama besar, tapi ia meninggalkan orang tuanya, artinya ia mementingkan sunnah dan melalaikan yang wajib, sama seperti orang yang memakai imamah tapi auratnya terbuka, sungguh tidak pantas. Durhaka terhadap orang tua termasuk perbuatan keji dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh manusia dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima tebusan maupun syafaat bagi mereka: anak yang durhaka, pengungkit pemberian, dan yang mendustakan takdir. Syafaat Rasulullah pun tak dapat menolong orang yang durhaka kepada orang tua dari siksa neraka, kecuali orang tuanya sendiri yang memberikan kesempatan untuk diberi rahmat oleh Allah. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.